kita mau bertanya dong soal yang kemarin Bang Farhat tentang sumpah pocong yang dilakukan kemarin di Cirebon itu gimana Bang prosesnya Bang? Sumpah pocong itu menjawab tantangan Rudiana yang mau sumpah pocong, tapi dia nggak datang. Jadi intinya yang menang itu yang sumpah. Nah, kalau masalah benar, kalau tidak benar mana berani Sakatatal mana berani Sakatatal melakukan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong itu kan sumpah yang paling sakral dalam tata kearifan lokal hukum adat Islam di Indonesia. Dan proses ritualnya juga dengan tata cara Islam dan sangat khusyuk sekali. Jadi kalau hidup ini tidak berarti, mending mati. Kalau sakit, mending gak usah sembuh. Kalau berbohong. Nah, oleh karena itu, ini merupakan jawaban tentang kejujuran. Kalau Rudiana memang tidak berani sumpah pocong, alasan aja dilarang pengacara. Karena saya menilai pengacara-pengacara mereka adalah pengacara-pengacara yang hanya mementingkan kepentingan klien. Mereka tidak punya sifat-sifat satria dan yang sifat-sifat seorang lawyer yang memiliki landasan filosofis yang mengutamakan hanya legal justice, social justice, tapi mereka tidak punya landasan filosofis tentang moral justice. Jadi ketika ada persoalan yang ada di masyarakat, nah persoalan inilah yang menjadi kepekaan sosial. Nah, tergantung moral gitu. Kalau misalnya sudah tahu orang tidak bersalah dipaksakan untuk dihukum, dia selalu mengatakan ada korban dan nyawa gitu. Di sini saya lihat kegaduhan ini terjadi gitu. Saya heran masih ada oknum-oknum lawyer yang seperti itu. Ya, Bang. Lalu ini kemarin pemilihan tempat lokasi itu memang itu sudah menyesuaikan tempat tugasnya Rudiana dan tugasnya kalau sumpah Banyucis harus 2 orang. Antisipasi kalau dia tidak datang ya yang bisa dilaksanakan ritual ada di Padepokan Pak Kiai Raden. Itu memang kemarin sudah diobrolkan oleh tim juga ya Bang, akhirnya di Padepokan tersebut terlaksananya. Ya, tapi alhamdulillah sebenarnya persoalan ini kan sudah jelas kok, bahwa ada rekayasa penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Kalau kita lihat dari bukti-bukti, mereka mendalilkan bahwa adanya SMS untuk perencanaan pembunuhan pada tanggal 17 Agustus 2016. Nah, ternyata faktanya di berkas ada percakapan antara Pina dan Widi yang mana itu valid dan diketahui bahwa percakapan jam 10:14 berarti Eki belum meninggal waktu itu. Betul. Berarti tidak ada pembunuhan di belakang sekolah itu. Itu hanya rekayasa untuk membuat bahwa terjadi lokus delikti yang digunakan agar ada legitimasi terhadap laporan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh Rudiana dengan cara membuat laporan di Polres Cirebon yang awalnya adalah kecelakaan lalu lintas di Polsek Talun. Nah, dan kalau polisi mau fair, harusnya pada saat kita mengajukan sidang PK itu dilaksanakan atau dihadirkan polisi-polisi yang mengolah TKP pada saat itu. Dibandingkan, katanya saya dengar polisi-polisi yang oleh TKP satu dilaporkan oleh R ini, sehingga mereka dianggap tidak profesional. Tunjukkan dong bahwa kalian itu benar gitu. Jangan kalian yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, oleh karena itu kita tunggu. Laporan terhadap saksi palsu itu saya akan terpenuhi dengan bukti-bukti rekam digital, percakapan telepon atau BlackBerry saat itu. Dan ini kan kasus yang tidak sulit. Artinya kesimpulan kami adanya kecelakaan, bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan. Kemudian ada intimidasi, kekerasan dan penindasan serta penyiksaan terhadap mereka ini. Oleh karena itu kita minta agar Presiden segera membebaskan 7 terpidana yang dihukum saat ini. Sampai menunggu putusan PK kembali. Apabila mereka jangan dibiarkan anak yang tidak bersalah dihukum berlama-lama. Bang, lalu ini kan kemarin Ibtu Rudiana juga tidak hadir. Namun sekarang kan menjadi Ibtu Rudiana itu sudah berkonsultasi dengan Bang Hotman nih Bang perihal hukum ya. Ini gimana? Silakan dia mau pakai siapa aja. Kalau Hotman Paris ini kan awalnya mengejar siapa pembunuhnya. Harusnya punya kepedulian juga. Ya kejar aja pembunuhnya siapa. Tapi kalau pembunuhnya nggak ada, hanya kecelakaan lintas, mau apa yang dikejar? Hanya nakut-nakutin orang yang nakutin anak bupati lah, nakutin anak polisi lah. Buat apa kita nakut-nakutin mereka? Yang justru yang takut adalah sekarang adalah orang yang merekayasa pembunuhan itu. Coba berpikir,
motor rusaknya sebelah kanan semua, tiang listrik sebelah kanan, luka-luka sebelah kanan. Mana ada pembunuh mukul semua sebelah kanan semua, ya. Terus tidak ada ciri-ciri pemerkosaan. Itu darah, namanya orang kalau dari dokter forensik, kalau darah itu keluar karena ada benturan, terjadi patah tanpa lebam. Kalaupun ada ternyata gesekan, itu gesekan antara batu atau besi. Itu kan sudah jelas. Dia menggunakan helm, tidak pecah mukanya, tapi patah mulai tulang otak dari tulang kepala sampai belakang itu retak. Itu yang penyebab kematian daripada Eki. Tiba-tiba ada dokter nambah adanya temuan sperma di dalam kemaluan yang sudah 13 hari. Nah, di sini kita udah laporkan lagi dokternya, kenapa dibuat ada sperma, sehingga terjadilah unsur pemerkosaan itu, sehingga hakim-hakim semua pemerkosaan, pembunuhan. Korbannya adalah klien kami. Terus kedua, masa perkara turut serta penyertaan si Saka Tatal yang pasalnya paling ringan sekali, justru disidang lebih awal, walaupun dia perkara anak hanya 1 bulan, tapi di belakang dong, ditangguhkan dulu dong. Ini pelaku utama belakangan. Di sidang ini kan terjadi kejanggalan dalam persidangan ini. Kita minta agar Mahkamah Agung untuk membaca teliti berkas ini, kemudian melihat perkembangan. Kami didukung oleh juta-jutaan netizen, dan insya Allah keadilan akan segera terrealisasi dan kita capai, dan Saka akan direhabilitasi namanya, biar gak usah cari lagi pembunuhnya siapa. Tapi kenapa kecelakaan lalu lintas dibilang pembunuhan dan pemerkosaan? Itu diproses dan sidik. Bang, lalu kemarin kan untuk sidang Saka Tatal sendiri, respon dari hakim seperti apa nih Bang untuk PK Saka Tatal? Hakim sudah mengatakan manusia silahkan melakukan apa, tapi setelah kematian ada hisab kubur, disiksa, ya kan? Orang-orang yang merekayasa, orang-orang yang menghukum orang tidak bersalah. Kalau bahasa kerennya Farhad Abbas, calon presiden Indonesia, salah menghukum juga dihukum. Gue kalau jadi presiden, orang yang salah hukum mau polisi hakim saya hukum. Kamu beri keadilan, kamu memberi suatu rekayasa. Kira-kira seperti itu. Nah, PK selanjutnya emang udah selesai kemarin atau memang ada nanti Bang lanjutan? Yang lain 6 orang masih ada. Kita masih kan ada. Tinggal nunggu putusan Mahkamah Agung. Oke. Kapan nih Bang putusannya? Berapa lama lagi? Tahu. Pokoknya mudah-mudahan sebelum 3 bulan sudah selesai. Makin cepat makin bagus. Semoga dengan viralnya ini bisa membuat Mahkamah Agung memvonis lebih cepat. Nah, Bang, ini kan bisa dibilang bahwa kemarin kontroversi juga Saka melakukan sumpah pocong yang akhirnya benar-benar bisa dia lakukan gitu. Dia nggak mau kalian berpikir dengan putusan bahwa dia itu pembunuh gitu. Nggak gampang loh. Kalau jalan kemana-mana dikira pembunuh, siapa yang mau terima kerja? Oleh karena itu kita buktikan bahwa anak ini udah menjalani hukuman tapi berani sumpah pocong. Tapi orang yang menyatakan satria keadilan tidak berani sumpah pocong, ya kan? Padahal dia menentang sumpah pocong, betul nggak? Rudiana, kamu menentang orang untuk sumpah pocong, kecuali kamu dipaksa kan? Kamu nantang, kamu seorang polisi nantang maju dong satrianya. Oke? Bang, ini apa sih Bang yang Abang harapkan dari Ibtu Rudiana yang sampai saat ini masih belum bisa speak up nih Bang, gitu? Nggak usah diharapkan lagi, minta polisi bekerja presisi seperti mengungkap kasus Sambo. Meletakkan sebenarnya siapa pelaku kejahatan itu. Artinya jangan orang yang tidak jahat jadi penjahat, tapi orang yang harusnya baik nggak apa-apa tiba-tiba karena kekuasaan jadi penjahat dan dibiarkan penjahat itu eksis. Nah, perasaan Saka Tatal sendiri setelah melakukan sumpah pocong kemarin seperti apa sih Bang? Ya plong aja, sudah nggak ada lagi apa-apa. Kalau di pengadilan orang berani sumpah pocong, berani sumpah dibebaskan. Tinggal kalau bohong ya dia dihukum. Hukumnya adalah bukan oleh wakil Tuhan yang namanya hakim, tapi langsung Tuhan. Dan menurut saya sumpah pocong itu begini nih. Kan orang kalau berdoa sama Allah, sama Tuhan, ya Allah berikanlah umur panjang. Ini dia benar. Kalau aku berbohong, cabut nyawaku. Ya mungkin Allah juga nggak akan mencabut nyawa seketika. Tapi banyak mungkin ada setan-setan gendero atau setan sabau ini dia menyerahkan nyawanya dan dia berbohong. Kita melihat kebohongannya, kita menyesal kebohongannya, tangkap yang bunuhnya. Sehingga banyak orang yang sumpah pocong itu mati tercabik-cabik, mati aneh lah kira-kira seperti itu. Lalu Bang, bakar. Lalu kalau memang ini nanti Saka Tatal berhasil, lalu nama baiknya juga sudah kembali pulih lagi Bang. Pokoknya berhasil lah. Media kalian yang berhasil karena berhasil menggiring dan mengawal kasus ini sampai menuju titik keadilan yang tertinggi. Oke. Bang, kalau memang sudah berhasil Bang, lalu apakah ini menjadi pedoman juga bagi yang 6 terpidana nanti? Ini berhasil semua bebas. Oke. Sebenarnya di tengah ditemukan rekam percakapan itu harusnya nggak ada di pembunuhan. Oke. Masa orang masih berkomunikasi jam 20.14 meninggal jam 21.30 itu kan pakai otak dong. Lokusnya dia 3 dan jangan lagi ada ngarang-ngarang lokusnya 4. Ini nggak ada pembunuhan, ini mati karena kecelakaan. Saksinya udah mulai datang dan insya Allah mereka akan bicara jujur.
Nah, Abang apakah nanti akan melaporkan kembali Rudiana, Bang? Udah saya laporkan, tinggal proses. Oke. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.